24057. Saya Hasyanisa Amana dengan NPM 241302010. Saya dengan Kadia Salsabila dengan NPM 24130240020. Di sini kita akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Neni Hasnudida, SPD MSI, Dr. Anda Rohimah Agustrina, MSc, PhD. Dan Ibu Nidari Salti, SPD MSc. Adapun judul praktikum kami yaitu respirasi pada tumbuhan. dengan pertanyaan ilmiah, apakah umur kecambah berpengaruh terhadap laju respirasi? Dengan klaim kelompok kami, yaitu kelompok kami setuju bahwa tingkat umur kecambah berpengaruh terhadap laju respirasi. Selanjutnya ada alat bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada tabung respirasi, cawan Petri, gelas beker, pipet tetes, kapas, dan timbangan. Untuk bahan-bahan yang kami gunakan, yang pertama ada eosin, KOH, vaselin, dan rendaman kacang yang berusia 1, 3, dan 5 hari. Pada percobaan pertama, timbang kecambah kacang hijau sebanyak 5 gram menggunakan alat ukur berupa neraca. Kemudian masukkan ke dalam tabung respirometer. Ambil sekitar 5 butir KOH, lalu bungkus atau letakkan di dalam kapas dan masukkan ke dalam tabung respirometer. KOH ini berfungsi menyerap gas karbon dioksida hasil respirasi kecambah. Kemudian tutup respirometer dengan rapat. Kemudian oleskan vaselin pada bagian sambungan alat agar tidak terjadi kebocoran udara saat percobaan berlangsung. Teteskan eosin atau cairan yang berwarna merah pada bagian ujung pipa kapiler hingga berada pada posisi awal pengamatan. Diamkan respirometer pada suhu ruang, kemudian mulai pengamatan respirasi kecambah. Amati pergeseran eosin pada pipa kapiler setiap 1 menit hingga menit kelima. Lalu catat hasil pengamatan pada tabel data. Percobaan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan menggunakan 5 gram kecambah pada setiap percobaan agar diperoleh hasil yang lebih akurat. Data hasil pengamatan hari pertama dicatat pada menit ke-1 sampai dengan menit ke-5 untuk masing-masing tiap percobaannya. Dari ketiga percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil pada percobaan pertama dengan menit pertama yaitu 0,06 dengan satuan mili per gram per detik. Kemudian pada menit kedua 0,20, menit ketiga 0,14, menit keempat 0,18, dan menit kelima 0,23. Kemudian pada percobaan kedua pada menit ke-1 didapatkan hasil 0,10, menit kedua 0,18, menit ketiga 0,23, menit keempat 0,26, dan menit kelima 0,32.
Kemudian pada percobaan ketiga, pada menit ke-1 didapatkan hasil 0,05, menit kedua 0,11, menit ketiga 0,18, menit keempat 0,22, dan menit kelima 0,27. Pada percobaan kedua, siapkan kecambah kacang hijau yang sudah berusia 3 hari. Selanjutnya, timbang kecambah kacang hijau sebanyak 5 gram menggunakan alat ukur berupa neraca. Setelah kecambah kacang hijau ditimbang dan memperoleh berat sebanyak 5 gram, masukkan ke dalam tabung respirometer yang sudah diisi dengan kapas yang berisi 5 butir KOH yang berfungsi untuk menyerap gas karbon dioksida hasil respirasi kecambah. Setelah itu, oleskan vaselin pada tutup tabung respirometer. Vaselin tersebut berfungsi sebagai sambungan alat antara tutup tabung respirometer dan tabung respirometer agar tidak terjadi kebocoran udara saat alat percobaan berlangsung. Jika alat respirometer sudah terpasang, letakkan alat tersebut pada alas respirometer. Teteskan cairan berwarna merah atau eosin pada bagian ujung pipa kapiler hingga berada pada posisi awal pengamatan. Diamkan respirometer pada suhu ruang, kemudian mulai pengamatan respirasi kecambah. Amati pergeseran eosin pada pipa kapiler setiap 1 menit hingga menit kelima. Lalu catat hasil pengamatan pada tabel data. Pada hasil percobaan pertama, kecambah kacang hijau hari ketiga didapatkan hasil pada menit pertama yaitu 0,03 dengan satuan mili per gram per detik. Kemudian pada menit kedua 0,09, pada menit ketiga 0,17, pada menit keempat 0,23, dan pada menit kelima 0,30.
percobaan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan menggunakan 5 gram kecambah pada setiap percobaan agar diperoleh hasil yang lebih akurat. Selanjutnya untuk kecambah hari ke-5, timbang sebanyak 5 gram. Lalu masukkan KOH sebanyak 5 butir ke dalam kapas. Dan masukkan ke dalam tabung respirometer yang sudah dibersihkan. Lalu masukkan juga kecambah yang sudah ditimbang sebelumnya. Setelah itu, olesi vaselin ke sambungan tabung respirometer agar udara dapat terkunci dan tidak dapat keluar. Setelah itu, tutup tabung respirometer dan pastikan vaselin sudah merata. Setelah itu, masukkan eosin dan hidupkan stopwatch untuk menghitung laju respirasinya. Setiap 1 menit, catat laju respirasinya. Percobaan dilakukan selama 5 menit dan diulang sebanyak 3 kali. Pada percobaan pertama didapati di menit pertama 0,05, menit kedua 0,12, menit ketiga 0,19, menit keempat 0,29, menit kelima 0,32, dan percobaan kedua di menit pertama 0,12 mili, menit kedua 0,20 mili, menit ketiga 0,28 mili, menit keempat 0,31 mili, menit kelima 0,38 mili, dan di percobaan ketiga di menit pertama 0,01 mili, menit kedua 0,06 mili, menit ketiga 0,1 mili, menit keempat 0,15 mili, dan menit kelima di 0,21 mili. Berdasarkan praktikum fisiologi tumbuhan yang kami lakukan tentang respirasi, dapat disimpulkan bahwa umur kecambah berpengaruh terhadap laju respirasi, di mana kecambah umur 3 hari memiliki rata-rata respirasi tertinggi sebesar 0,02 mili dibandingkan kecambah umur 1 hari sebesar 0,17 mili dan umur 5 hari sebesar 0,18 mili. Tingginya laju respirasi pada kecambah umur 3 hari terjadi karena fase tersebut merupakan masa pertumbuhan aktif, sehingga jumlah sel yang melakukan metabolisme dan kebutuhan energi dalam bentuk ATP meningkat, menyebabkan penggunaan oksigen dan produksi karbon dioksida semakin besar. Sementara itu, pada kecambah yang lebih tua, cadangan makanan dalam biji mulai berkurang sehingga aktivitas metabolisme menurun dan laju respirasi menjadi lebih rendah. Berdasarkan pengamatan, terdapat korelasi positif antara pertambahan usia kecambah dengan peningkatan volume gas CO2 yang dihasilkan, di mana kecambah umur 3 hari menunjukkan laju respirasi tertinggi dibandingkan umur kecambah 1 dan 5 hari. Berdasarkan hasil rata-rata dari ketiga percobaan, diperoleh volume CO2 pada hari pertama sebesar 0,18 ml, hari ketiga sebesar 0,06
0,22 ml dan hari kelima sebesar 0,22 ml. Peningkatan volume CO2 tersebut terjadi karena pada umur 3 hari jumlah sel yang aktif melakukan respirasi lebih banyak seiring perkembangan struktur organ kecambah yang semakin lengkap. Aktivitas respirasi seluler yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan energi berupa ATP menyebabkan produksi dan pelepasan gas CO2 juga semakin tinggi. Respirasi pada tumbuhan merupakan rangkaian proses metabolisme biokimia yang berlangsung di dalam sel, di mana senyawa organik seperti glukosa dipecah untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan dalam berbagai aktivitas fisiologis, seperti pertumbuhan, pembelahan sel, dan transport zat. Proses ini melibatkan penggunaan oksigen serta menghasilkan energi dalam bentuk ATP, disertai zat sisa berupa karbon dioksida dan air, sehingga berperan penting dalam kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan adaptasi tumbuhan. Sedangkan perkecambahan atau kecambah merupakan proses awal pertumbuhan tanaman ketika biji yang matang berada pada kondisi lingkungan yang sesuai sehingga embrio di dalamnya kembali aktif. Embrio tersebut kemudian tumbuh dengan memecahkan kulit biji dan menghasilkan tunas yang berkembang menjadi batang dan daun serta akar yang menyerap air dan nutrisi dari tanah. Respirasi pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi respirasi aerob dan anaerob berdasarkan kebutuhan oksigen. Ketika senyawa karbohidrat seperti sukrosa, fruktan, atau pati dioksida secara sempurna, jumlah oksigen yang digunakan akan sebanding dengan karbon dioksida yang dihasilkan, yang dinyatakan dalam kuosien respirasi. Proses respirasi berlangsung melalui beberapa tahap utama, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan sistem transport elektron, serta dapat melalui jalur alternatif seperti lintasan pentosa fosfat. Kondisi ini memperkuat bahwa laju respirasi mencerminkan tingkat aktivitas metabolisme, di mana peningkatan kebutuhan energi akan diikuti oleh meningkatnya proses respirasi, terutama pada tahap perkecambahan yang ditandai dengan aktivitas metabolisme yang tinggi. Intensitas pertumbuhan yang tinggi pada kecambah muda menunjukkan kebutuhan energi yang besar, sehingga laju respirasi pada fase ini lebih tinggi dibandingkan fase selanjutnya. Pada biji kacang hijau, cadangan makanan berfungsi sebagai sumber energi utama yang dimanfaatkan melalui proses respirasi selama perkecambahan. Cadangan tersebut dirombak oleh enzim untuk mendukung pertumbuhan embrio, namun seiring bertambahnya umur kecambah, jumlahnya semakin berkurang karena terus digunakan. Penurunan cadangan makanan ini berdampak pada berkurangnya ketersediaan energi, sehingga laju respirasi pada kecambah yang lebih tua cenderung menurun dibandingkan kecambah muda. Perbedaan umur kecambah menyebabkan perbedaan aktivitas fisiologis yang berdampak pada laju respirasi. Respirasi menggunakan cadangan makanan sebagai sumber energi, sehingga semakin tinggi aktivitas metabolisme, maka semakin besar pula laju respirasi. Pada kecambah muda, aktivitas fisiologis masih tinggi sehingga kebutuhan energi meningkat dan respirasi berlangsung lebih aktif. Sedangkan pada kecambah yang lebih tua, aktivitasnya menurun sehingga laju respirasi lebih rendah. Perbedaan laju respirasi ini dapat diamati menggunakan respirometer melalui perubahan volume gas selama proses respirasi.
masyarakat 你看。